Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Eko Media Bintang. Pada kesempatan hari ini saya ada di Depok. Ternyata di sini ada Flowers Bliss dan ada Rifis Kitchen. Buat pemirsa semua yang ada di rumah, buat ibu-ibu sosialita, jangan repot, jangan ragu ya. Karena kan biasanya kita mau hari raya sibuk dengan bikin kue. Kalau ibu-ibu di sana di rumah tidak perlu repot, jadi langsung aja pesen di Flower Bliss. Di sini ada di @flowerbliss.co.id dan ada Rifis Kitchen. Di sini bisa di add di Rifis Kitchen dan ada di Instagram di Rifis Kitchen. Rasanya nikmat dan luar biasa. Saya udah beberapa kali untuk mencicipinya. Jadi buat teman-teman, buat sahabat semuanya, pemirsa di rumah, jangan lupa Rifis Kitchen dan Flower Bliss buat semuanya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Jumla dan teman saya Yabini Dan saya Eko Media Bintang dalam acara Siar Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Episode kali ini kita akan membahas tentang yang namanya sholat ya. Karena sholat adalah kebutuhan utama dan yang paling penting adalah sholat. Ya, narasumbernya Ustadz Haji Abdul Qoir MA. Nah, udah tidak asing lagi tentunya buat kita ya, gitu. Buat pemirsa juga semuanya tidak asing lagi. Mungkin aku mau tanya, karena udah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim sholat tentunya. Jadi nggak tadi nggak sholat? Ya biasa, Biasa, wanita. Halangan. Disitulah kondisi sebagai wanita. Gitu halangan jadi ya. Istimewa. Iya. Yaudah, kita pastinya akan membahas tentang sholat, utama sholat ya. Sholat adalah utama. Bagaimana nanti kita akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Qoir MA, bagaimana sholat yang baik dan benar dan bagaimana keutamaan sholat. Monggo silakan Ustadz. Baik Mas Eko, terima kasih. Pemirsa rahimakumullah, sholat adalah perintah Allah yang sangat istimewa. Dibandingkan dengan perintah yang lainnya, puasa, haji, umrah, zakat, seluruhnya hanya turun ayat saja. Kalau perintahkan kita puasa, hanya sekedar cukup turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau perintahkan kita haji dan umrah, cukup sekedar turun ayat. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, atau wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan kalau perintahkan kita zakat pun cukup sekedar turun ayat saja. Tapi ketika Allah perintahkan kita sholat, tidak hanya sekedar turun ayat saja Mas Eko. Ya. Tapi Nabi-Nya langsung diundang oleh Allah pada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dari hal ini saja tentu kita mengambil kesimpulan bahwa sholat itu sangat istimewa dibandingkan dengan ibadah yang lainnya. Dan yang pertama kali dihisab dari kiamat nanti, pemirsa, adalah ibadah sholat kita. Kalau sholat kita baik, insya Allah seluruh amal yang lain pun akan ikut baik. Amin. Tapi kalau sholat kita berantakan, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapaian, isya ketiduran, maka hancurlah ibadah-ibadah yang lainnya. Nauzubillah. Karena itu, yuk kita perbaiki kualitas sholat kita. Dengan cara apa? Tentunya yang pertama adalah kita ingat firman Allah SWT dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagialah, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina fi sholatihim khasyun, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, yang bagus sholatnya, yang rapi sholatnya. Bagaimana caranya? Yang pertama tentunya baguskan dulu, ambil wudhunya, perbaiki wudhu kita. Jangan asal berwudhu. Kadang-kadang kita membasuh muka hidungnya saja, kaki jempolnya saja. Kata Nabi, anta lam tusolli, kok belum sholat? Kenapa? Mata kakimu belum tersentuh air sembahyang. Ulangi lagi. Yang kedua, gerakannya yang tumakninah dan bacanya pun yang tartil. Jangan cepat-cepat, apalagi mau tarawih nih. Pengennya cari yang sono aja enakan, sama imamnya ekspres. Kalau imamnya sono lama banget, pengennya yang cepat-cepat. Bahkan ada di suatu tempat sholat tarawih 23 rakaat hanya 7 menit. 7 menit. 7 menit. Saya sholat di Masjid Haram dengan 23 rakaat 2 jam.
jam. Tapi yang satu hanya 7 menit saja. Ini jelas tidak benar. Jadi gerakan tumanina, bacaan juga harus taktil. Dan yang ketiga adalah di awal waktu. Jangan sampai kita mengatakan entar ajalah, hayalah sholat, entar ajalah, hayalah falah, lagi sibuklah, hayalah falah, lagi tanggunglah. Jangan sampai kita disinggung. Hidup bagaikan sebatang pohon, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Jangan sampai seperti itu ya. Baik, sekali lagi, sholat adalah ibadah yang paling utama. Dan di samping waktunya juga tempatnya di masjid dan musola. Dan jangan lupa warka'u ma'araqin, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jangan ruku sendirian, berjamaahlah. Dan tentunya sholat itu adalah miftahul khair, kunci seluruh kebaikan. Sholat mengajarkan akhlak yang begitu indah, mengajarkan kejujuran, mengajarkan kedisiplinan, mengajarkan yaitu tanggung jawab, mengajarkan juga yaitu sikap ke depan. Dia punya sifat tidak hanya dunia saja, mikir bagaimana dia malik yaumiddin, visioner. Dan sholat juga mengajarkan juga sholat berjamaah yang artinya kerjasama. Sholat juga mengajarkan keadilan, dan sholat juga mengajarkan yaitu kepedulian. Ketika kita sholat, kita diajarkan jujur, kita nggak boleh mengurangi rakaat kita, walaupun nggak ada orang yang melihatnya, betul? Kecuali jamaah dan qasar yang dibolehkan. Ketika sholat, kita diajarkan disiplin waktunya, sangat mengajarkan kita jadi orang-orang yang disiplin. Ketika sholat, kita diajarkan untuk sifat yang visioner, karena ada ayat Malik Yaumiddin, tidak hanya memikirkan dunia yang sebentar ini, tapi memikirkan bagaimana yaumul akhir nanti. Sholat mengajarkan juga yaitu kepedulian. Ketika kita assalamualaikum, kita tebarkan salam kedamaian sebelah kanan dan kiri kita. Selesai sholat, dia menjadi orang-orang yang menjadi penebar kedamaian, bukan penebar kekacauan. Apalagi yang terjadi seperti saat ini, teroris di mana-mana, itu sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Sholat mengajarkan tebarkan kedamaian. Dan jangan lupa, sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Insya Allah, kalau sholat dikerjakan dengan baik dan benar, dirikan sholat bukan sedang mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat hanya mengerjakan saja, hanya gugur kewajiban saja, tapi mendirikan sholat di samping dia mengerjakan sholat, dia aplikasikan ajaran sholat di dalam kehidupannya. Insya Allah, kalau sholatnya benar akan bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Karena itu mudah-mudahan Allah jadikan kita dan anak-anak kita orang-orang yang mendirikan sholat. Doanya seperti apa? Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ayo sama-sama. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ya Allah, jadikan aku dan anak-anakku, wa min dzurriyyati, ya, jadikan aku dan anak-anakku, keturunanku, orang-orang yang mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa yang sangat indah yang diajarkan oleh Quran. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku, ya Allah, orang-orang yang mendirikan sholat. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita jadi ahli sholat, sehingga kita masuk surga nanti bersama-sama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Mungkin Mbak Cukila atau Mbak Isin mau ada yang tanyakan sama Ustaz? Ustaz, itu ada pertanyaan titipannya dari teman aku. Dia kan mau itu nikah. Terus dia tuh misalkan si ceweknya nih ya, kalau cewek kan ada ribet kalau lagi dandanin gitu. Terus dia tuh mau sholatnya tuh di asar tuh ditarik di jamak ke zuhur, boleh nggak? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Untuk wanita, karena dia memang agak susah ketika dia harus balik lagi itu berwudu, maka untuk wanita diperbolehkan untuk menjamak. Jadi maghrib ditarik ke isya, itu boleh. Tetapi untuk laki-laki tidak. Laki-laki karena tidak terlalu ribet, dia harus tetap sholat sebagaimana biasa. Zuhur pada waktunya, asar, maghrib pada waktunya. Adapun wanita dibolehkan untuk menjamak pada saat itu, karena ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Ya, oke? Terima kasih. Terus ini juga ada pertanyaan dari pemirsa, Pak Ustadz, di saat kita menjalankan sholat, karena kan sholat adalah sebagai yang agama kita. Yang pertama ini adalah bagaimana menjalankan sholat yang benar, yang khusyuk. Itu salah satu syaratnya itu apa? Karena selama ini kita tetap menjalankan sholat tetapi tidak tumakninah dan sebagainya. Itu bagaimana cara untuk menjadi yang tumakninah, menjadi salah satu syarat yang baik. Ya, yang paling penting adalah hadirkan hati. Ketika kita sholat, hadirkan hati kita bahwa kita sedang menghadap Allah. Allah sedang melihat kita. Beribadah kepada Allah
seakan-akan engkau sedang melihat Allah atau Allah sedang melihat engkau. Dan yang tadi saya sampaikan 5 hal. Pertama, kita baguskan wudhu kita. Yang kedua, gerakan dan bacaannya juga gerakan yang tumanina, bacaan yang tartil. Kemudian sholatnya di awal waktu. Kemudian tempatnya yang terbaik di masjid dan musola kecuali wanita, tidak wajib. Dan selanjutnya ada dengan pakaian yang terbaik. Seperti Mas Eko ini, Amin. Masya Allah, ini pakaian yang terbaik. Kata Allah, ya Bani Adam khusus zinatakum inda kulli masjid. Kalau ke masjid, pakailah pakaian yang terbaik. Diundang pejabat, kita pakai baju yang bagus, betul? Diundang gubernur, diundang wali kota dengan pakaian yang terbaik. Apalagi diundang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekali lagi, yuk perbaiki kualitas sholat kita dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Insya Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang begitu taat dalam melaksanakan sholat dan kita akan mewariskan kepada anak-anak kita. Kita khawatir nanti, jangan sampai kita tanya sama anak kita, entah kalau abah sudah meninggal, kau makan apa nak? Jangan itu pertanyaannya. Tanyakan nama ta'budun min ba'di. Apakah kalau sudah ayah meninggal, apakah kau masih sujud pada Allah? Apakah kau masih menghidupkan sholat? Itu pertanyaan yang paling penting. Bukan nanti kau makan apa, tidak. Apakah kau masih sujud atau tidak? Karena ketika kita sujud pada Allah, wasjud waqtarib, sujudlah engkau. Itulah saat yang paling terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pesankan ketika sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, aku ingin dekat dengan engkau ya Rasulullah di surga. Bagaimana caranya? Kata Nabi, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantu aku agar kau perbanyak sujudmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, tadi itulah ceramah singkat dari Ustadz Abdul Khair, di mana sholat adalah sebagai tiang agama dan kita adalah sebagai fondasi kita sebagai seorang umat Islam. Dan mungkin Mbak Jumila ada yang mau disampaikan sebelum kita closing acara? Ya, pastinya sih kita sebagai umat Islam ya, tidak ada yang sulit, semua dipermudah dalam melakukan sholat. Seperti tadi Ustaz sampaikan kan, bagi khusus wanita bisa jamak. Terus kalau kita juga nggak bisa yang namanya wudhu, bisa bertayammum kan. Dan dalam keadaan contohnya sakit, kita nggak bisa berdiri, kita bisa sholat dengan wudhu. Bahkan tidur juga kita bisa, sambil tidur bisa gitu ya. Tidak ada yang disulitkan, kecuali kita sendiri yang Betul. menyulitkan. Kata Allah, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan yang mudah. Kata Nabi, yasiru wala tu'asiru, mudahkan dan jangan dipersulit. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Iya. Nggak bisa berbaring dengan isyarat. Nggak bisa juga sholatin. Iya. Berarti sholatlah sholat itu disolatin. Iya. Sholatlah sebelum mau disolatkan. Ya, Baik. itu yang paling penting. Tolong ingat, ketika kita ingat bahwa kita nanti akan disolatkan, maka sebelum dipanggil selama-lamanya, ayo kita pilih panggilan Allah. Ajan berkumandang, segeralah dirikan sholat. Insya Allah hidup kita akan berbahagia dunia akhirat. Amin. Baik pemirsa, itu aja dari kita dan teman-teman semuanya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Eko Bintang Saya Citra. Dan saya Ciabe. dalam acara